Wah, oh, udah nih. Shalom teman-teman. Yang bisa on cam, saya undang untuk on cam ya. Sadar atau nggak sadar, sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak berharga dan tidak ada seorang pun yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Sadar atau nggak sadar. Kadang kalau dapat masalah, kadang kalau dapat tekanan, atau kita buat kesalahan, buat sesuatu yang kadang kita sendiri sulit menerima itu, kita cenderung merasa nggak berharga. Kita cenderung merasa nggak berguna. Padahal ya, setiap orang itu berharga. Setiap orang itu berguna di hadapan Tuhan. Setiap kita juga memiliki keistimewaan yang ditaruh Tuhan. Meskipun ada kembar identik ya. Kembar identik itu kembar yang hampir nggak bisa dibedakan. Sekalipun seorang kembar identik, sidik jari dan identitas kepribadiannya itu berbeda. Meskipun kembar identik ya. Saya pernah cerita, saya punya tetangga tuh kembar ya. Namanya Ricky Raka. Saya main dari kecil, umur berapa ya saya bisa bedain tuh. Saking miripnya ya, sulit banget dibedakan. Sekalipun kembar identik, orang itu tetap punya perbedaan, punya keistimewaan. Sidik jarinya beda. Kepribadiannya juga berbeda. Setiap kita adalah bagian, ini kalau mau dianalogikan seperti sebuah puzzle. Setiap kita adalah bagian dari puzzle-nya Tuhan, puzzle ilahi, yang hanya masing-masing individu yang dapat melengkapi lukisan besar keluarga kerajaan Allah dengan fungsinya. Tidak ada orang lain, bukan orang lain, tetapi kita. Kita sendiri yang dapat mengisinya. Maka dengan hal ini seharusnya kita benar-benar menemukan keistimewaan kita, serta berusaha untuk mengembangkannya. Yang paling merusak itu dua. Musuh yang paling merusak diri kita itu dua. Satu, rencana kita. Yang merusak rencana Allah, rencana kita. Dua, kemalasan. Jadi kalau ada pertanyaan, malas itu dosa nggak? Malas, baik itu perbuatan baik atau buruk, dosa. Karena ketika orang malas, kemalasan mengakibatkan seseorang tidak mengembangkan diri, sehingga potensi itu kemampuan yang dapat dikembangkan. Potensi itu kemampuan secara sederhana. Orang malas itu tidak mengembangkan diri, sehingga potensi atau kemampuan yang ada padanya tidak muncul atau tidak berkembang sesuai dengan porsi yang Tuhan kasih secara proporsional. Jika hal ini terjadi, maka rancangan Allah atas hidup orang tersebut ataupun kita yang malas tidak dapat terjadi. Dua tadi ya, yang menggagalkan rencana Allah. Satu tadi apa? Rencana kita. Kedua apa? Tadi? Malas. Kemalasan.
Ini nggak lebay sih. Kalau dikatakan masing-masing kita itu memperoleh perhatian secara khusus yang benar-benar istimewa dari Tuhan. Tuhan itu betul-betul memperhatikan kita. Pribadi demi pribadi. Ini nggak lebay. Nggak lebay. Maka sadar atau nggak sadar, sebetulnya setiap kegagalan kita itu Tuhan selalu arahin lagi ke track. Cuma tergantung kita mau ngikutin apa enggak. Sama kayak saya tuh punya gangguan keruangan ya. Jadi kalau ada staycation gitu, pembinaan ya, atau ngumpul-ngumpul komsel gitu. Ini di mana nih alamat ini? Waduh, di dekat kampus Atma ya, daerah Kuningan. Waduh, saya bingung banget tuh ini di mana nih kan. Saya pakai GPS aja masih nyasar, coba bayangin. Saya nggak tahu jalan, saya pakai GPS nyasar. Tapi dibenerin lagi jalannya sama GPS-nya. Nyasar lagi, dibenerin lagi. Sama kayak Tuhan. Kita udah terlalu jauh ya. Kita udah menyimpang. Tuhan itu sebenarnya ngelurusin kita lagi. Makanya dalam buku Rick Warren ya, Rick Warren juga bilang gini, Tuhan itu juga memakai kegagalan kita untuk bisa masuk ke rencana dan kehendak. Tuhan bisa pakai kegagalan kita. Bukan berarti kita sengaja-sengaja yang gagal ya. Nggak apa-apa gagal, nanti Tuhan lurusin lagi. Ya kalau kita sengaja gagal-gagalin terus nggak berusaha memilih kehendak Tuhan, kita nggak belajar pikiran perasaan Tuhan, kita nggak bisa diarahin lagi. Kalau arahnya ke kanan, terus kita perginya ke sono, ini kan lain banget kan? Beda dong arahnya dong. Ini udah susah dibenerin. Kalau mau diibaratkan, mau dianalogikan seperti GPS tadi ya, Tuhan itu juga bisa pakai kegagalan kita buat ngebentuk kita. Maka oleh sebab itu, seharusnya fokus hidup kita bukan hanya sekitar kebutuhan jasmani. Apa yang kita pakai, apa yang kita pengen, bukan seputar kebutuhan jasmani. Fokus hidup kita bukan sekitar kebutuhan jasmani, tetapi rencana Tuhan menjadikan kita seseorang seperti yang Dia kehendaki. Coba deh, tanya deh sama diri kita, sama hati kita. Kita coba deh tanya sama diri kita. Apa sih yang kita cari sih? Apa yang kita cari sih? Yang udah kerja pasti dapat gaji dong. Gajinya dipakai buat apa? Buat beli apa? Buat kepentingan siapa? Mau diapain? Buat yang masih belajar tujuannya apa? Habis itu mau kemana? Tuhan itu menciptakan masing-masing kita dengan rancangan masing-masing yang besar dan khusus. Tuhan itu menciptakan kita dengan rancangan masing-masing yang besar dan yang khusus. Kemarin kita udah bahas ya, gambar diri yang benar secara umum dan yang khusus. Kita nggak bisa temukan gambar diri kita yang benar secara khusus kalau secara umum kita tidak menemukan. Sebenarnya kita diciptain buat apa sih? Semua kita sama.
Kita diciptain buat apa sih? Kemarin gambar diri secara umum yang benar apa? Ada yang masih ingat? Ini sekalian review ya. Gambar diri umum yang benar apa? Gambar diri yang benar secara umum artinya adalah umum. Umum itu sama. Kita semua punya panggilan yang sama. Punya tujuan yang sama. Gambar diri adalah bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya. Dan harus menjadi apa dirinya tersebut. Nah, yang umum apa? Ada yang ingat? Yang bisa jawab, saya kasih buku. Terus dipancing hadiah ya. Ada yang bisa jawab? Oke. Saya bantu ya. Bukan saya bantu, ini masa jawab udah. Gambar diri secara umum artinya kita semua punya tujuan, punya panggilan yang sama. Bagaimana kita menilai, memandang diri kita secara sama. Apa tuh? Menjadi seperti Tuhan Yesus. To be like Christ. Tujuan kita, panggilan kita secara umum itu sama. Apa? To be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus itu apa dan bagaimana? Karakter dasarnya kayak Tuhan Yesus. Punya kasih. Punya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang dipanggil menjadi orang pilihan. Ingat, tidak semua orang dipanggil menjadi umat pilihan. Dan tidak semua orang yang dipanggil menjadi umat pilihan betul-betul terpilih. Kalau masih muda, kita ngejar tujuan yang benar yang datang dari Allah. Kita mengejar kebenaran, kita mengejar identitas kita di dalam Tuhan. Nanti ketika kita pulang, ketika kita mendekati kematian kita nggak takut lagi. Atau ketika umur 40, kita nggak bingung lagi. Kita ini mau ngapain sih? Tanda orang yang belum menemukan siapa dirinya adalah apa? Dia khawatir. Aduh, gimana ya? Saya belum dapat pekerjaan sesuai dengan yang saya inginkan. Saya belum dapat gaji sesuai dengan saya inginkan. Saya belum mempersiapkan masa depan saya. Saya belum punya rumah. Itu semua sebetulnya nggak perlu dikejar. Kenapa nggak perlu dikejar? Cukup bertanggung jawab aja. Semua itu dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka dalam Alkitab dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu nggak perlu dikejar, cukup bertanggung jawab. Nah, kalau secara khusus apa? Tadi kan gambar diri yang benar secara umum. Yang secara khusus apa? Setiap kita ini punya keistimewaan. Kenapa saya dipercayakan Tuhan memiliki kepribadian koleris melankolis? Kenapa saya tinggal di Priuk? Kenapa saya ditempatkan di keluarga seperti saya sekarang? Atau kenapa Wiksi ditempatkan di keluarga Wiksi sekarang ini? Kenapa Wiksi bukan orang Ambon? Kenapa Lisa nggak orang Batak? Itu semua kan ada maksud-maksud tujuan khusus tertentu. Ada maksudnya. Nah, temukan maksud itu. Orang nggak bisa nyampe mikir ke sana kalau belum dia menemukan
tujuannya secara umum. Apa tadi? To be like Christ. Orang yang sadar kalau dia terpanggil untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus, punya karakter ilahi, mengenakan kodrat ilahi atau divine nature, dia nggak cari apa-apa lagi. Bahkan dia menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk kepentingan Tuhan. Dia mengembangkan potensinya dengan baik untuk kepentingan Tuhan. Kalau orang menemukan bakatnya, tapi belum menemukan tujuannya secara umum, buat apa bakatnya? Buat diri sendiri kan? Supaya jadi pusat perhatian, supaya bisa menghasilkan penghasilan, karena kita punya bakat yang menjual. Itu kan yang biasanya orang kejar kan, supaya dikagumi orang. Kalau orang udah menemukan panggilannya, aku harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Dia pakai semua yang ada padanya itu untuk menarik jiwa. Teosentris. Sebaliknya, orang yang tidak menemukan tujuannya secara umum, gambar diri yang benar secara umum, dia menjadi egosentris. Ego, aku, sentris, pusat. Pusatnya aku, pusatnya diri sendiri. Sekali lagi, Tuhan itu menciptakan masing-masing kita itu dengan rancangan masing-masing yang besar dan khusus. Tuhan itu berurusan dengan kita pribadi sebetulnya. Rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Yang gagal kita itu mengikuti rencana Tuhan. Kalau sampai satu titik kita udah nggak bisa mengikuti rencana Tuhan lagi, Tuhan cari yang lain. Ingat, rencana Tuhan tuh nggak pernah gagal. Itu Adam dan Hawa gagal, tertunda. Adam dan Hawa yang gagal mengikuti rencana Allah. Israel buktinya. Israel itu umat pilihan. Tapi umat pilihan menolak Allah. Akhirnya apa? Tuhan cari yang lain. Siapa? Kita. Yang mau merespon. Diumpamakan di Alkitab seperti seorang raja yang mengundang pesta ya. Mengundang bangsawan, keluarga kerajaan, tapi nggak ada yang datang. Akhirnya dia undang semua orang yang, dia suruh prajuritnya, undang setiap orang yang kamu temui. Siapa? Ya orang-orang yang ditemui ya siapa aja. Entah itu pedagang, entah itu orang biasa, sipil biasa. Tapi lucunya orang-orang yang dikasih kesempatan untuk datang ke pesta raja ini, dia tidak menggunakan pakaian yang seharusnya. Akhirnya dia apakan? Diusir. Bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Ini perumpamaan ya. Kita ini adopsi. Yang asli Israel. Kalau Tuhan aja tidak menyayangkan, memotong yang asli, akar atau carang yang asli, apalagi kita. Nah, kita yang dikasih kesempatan, yang dipilih, ayo kita kenakan pakaian pesta. Pakaian pesta di situ apa? Kodrat ilahi. Divine nature. Divine nature. Rancangan besar itu adalah bahwa Tuhan ingin menciptakan individu-individu yang istimewa, yang akan menjadi hiasan abadi di rumah Bapa atau di kerajaannya nanti. Hiasan abadi artinya bahwa di kekekalan nanti,
semua yang kita capai dan kita miliki selama hidup di dunia ini yang bersifat batiniah, apa tuh? Karakter, akan dibawa menjadi milik kekal yang juga akan dikembangkan di dunia yang akan datang. Maka di sana kemungkinan besar ada pendidikan lagi. Ada pendidikan lagi. Jadi kalau sikapnya yang positif, ia melakukannya bukan hanya untuk hidup selama di dunia ini, tetapi juga di kekekalan nanti. Orang ini pasti berkembang nanti di sana. Dan pasti diterima. Logika kita tuh harusnya gini. Ibarat itu kita lagi menjalani studi atau perkuliahan. Ketika nilai sudah keluar, kita bukan lagi cari kita ini lulus apa enggak ya. Tapi kita itu nyari, kita ini ranking berapa ya. Nah ini harusnya jadi logika berpikir orang Kristen. Ketika ikut tes ini ya, ujian, UAS. Sekarang namanya apa tuh? PAS ya. Nilai akhir semester. Kalau orang yang benar-benar belajar, orang yang betul-betul belajar, ketika dia lihat papan pengumuman nilai, yang dia lihat bukan dia lulus atau enggak, dia remet atau tidak. Yang dia lihat adalah saya peringkat berapa. Harusnya orang Kristen itu di titik itu. Bukan lagi mikir, aduh, gue ini masuk surga apa neraka ya? Aduh, kita udah nggak main di wilayah itu seharusnya. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita terpanggil belajar dari guru agung kita, Tuhan Yesus, melalui tuntunan Roh Kudus, supaya menjadi makhluk manusia dengan keistimewaan yang khusus. Jadi selama kita hidup, itu adalah kesempatan untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang istimewa. Dengan hal ini kita menggenapi rencana Tuhan, yaitu dipersiapkan oleh Tuhan dan mempersiapkan diri sebagai pelayan Tuhan. Saya juga sering menganalogikan orang pilihan itu seperti pasukan elit. Kita tuh dididik, digembleng dengan pendidikan yang sulit supaya kita terbiasa dengan medan-medan yang sukar. Kita bisa menjadi berkat. Oke. Saya hampir nggak pernah tuh lihat berita orang Kristen gerejanya mau dirobohkan atau dianiaya terus ngelawan. Hampir nggak pernah saya dengar berita itu. Ada nggak teman-teman yang pernah dengar berita orang Kristen nyerang balik, bakar rumah ibadah orang? Ada nggak? Nggak ada. Itu yang umum ya. Yang kita asumsikan ya nggak tahu orang itu belajar firman beneran apa enggak gitu. Tapi at least punya kesamaan karakter dasar. Seperti Yesus. To be like Christ. Gimana orang Kristen itu beneran belajar? Waduh. Saya rasa hampir nggak bisa marah kita. Ya kalau perlu marah, kita marah. Tapi kita susah dibuat marah, kita susah dibuat kesel. Kalau teroris ngebom jihad supaya dia mendapatkan ganjaran surga, kita juga bawa bom. Bom kasih. Kasih. Tuhan kita aja diperlakukan seperti itu, siapa kita mau diperlakukan istimewa? Bayangkan lahir di tempat minum domba, bayangkan, palungan. Ini jadi khotbah Natal ya? Nggak apa ya? Dilarikan ke Mesir, lalu meninggal umur 33 tahun setengah. Masih muda sekali. Dalam anugerahnya,
Tuhan tidak hanya menjadikan kita makhluk hidup yang bergerak dengan segala keistimewaan secara fisik, tetapi juga Bapa ingin menjadikan kita berkeadaan mulia seperti anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Agar kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Kita buka ayat ya. Dan tadi kita belum buka ayat nih. Tadi disangka, wah ini bukan komsel nih, nggak bahas ayatnya. Kita buka ya, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kalian bantu baca. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yes. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, siapa? Kita. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Yang dimaksud dengan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, artinya adalah kita menerima kepercayaan dari Bapa untuk mengelola kerajaannya di dunia yang akan datang. Maka nanti ada pengelompokan orang ya. Ada yang menjadi warga kerajaan, ada yang jadi masyarakat biasa. Loh, kok gitu? Ya, pendidikannya beda. Orang Kristen itu yang ditargetkan menjadi anggota keluarga kerajaan. Royal family. Yaitu orang-orang yang memimpin bersama-sama dengan Kristus. Dari mana ayatnya? Ya ini. Roma 8 ayat 30. Apa yang dimaksud dengan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Artinya adalah kita menerima kepercayaan dari Bapa untuk mengelola kerajaannya di dunia yang akan datang. Apa kerajaannya itu? Langit baru dan bumi yang baru, di mana pemerintahan Allah berlaku secara mutlak dan abadi. Kalau orang terbiasa melakukan kehendak Allah di bumi ini, pasti dia terbiasa melakukan kehendak Bapa di surga nanti. Kalau orang terbiasa melayani Tuhan di bumi, dia terbiasa melayani Tuhan di kekekalan nanti. Terbiasa. Kebiasaan itu sama dengan karakter. Karakter itu sama dengan kebiasaan. Karena udah jadi terbiasa, udah menjadi karakter, maka karakternya itu akan terbawa sampai di langit baru, bumi yang baru. Tidak ada yang kita bawa selain karakter kita. Ketika kita mati, nggak ada yang kita bawa kecuali karakter kita. Dan satu hal lagi di situ, ada kata serupa ya. Kita nanti akan dihakimi menurut keserupaan, bukan menurut perbuatan. Orang Kristen dihakimi menurut keserupaan, kemiripan, bukan perbuatan.
Maka ada yang jadi anggota keluarga kerajaan, ada yang menjadi masyarakat biasa. Loh, Tuhan kok membeda-bedakan? Bukan membeda-bedakan, memang harus dibedakan. Kalau nggak jadi apa nanti di LB3 nanti? Kita ini yang nanti akan menjadi mentor, memimpin orang-orang di sana. Orang yang tidak bertanggung jawab di bumi ini tidak akan dapat dipercaya oleh Bapa untuk turut serta menyelenggarakan kerajaan putranya nanti. Ingat nanti yang di sana yang jadi rajanya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi kepala pemerintahan. Kalau orang yang tidak bertanggung jawab di bumi ini, dia tidak akan dapat dipercaya oleh Bapa. Nah, masalah utama dalam hidup kita adalah apakah kita memberi diri untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang dilayakkan, menjadi anggota keluarga kerajaan yang unik, yang khas dan istimewa. Apakah kita memberi diri untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang dilayakkan, menjadi anggota kerajaan Allah yang unik, khas dan istimewa. Gambar diri secara umum yang benar, gambar diri secara khusus yang benar. Temukan yang umum, temukan yang khusus. Amin. Sampai sini ada pertanyaan?